Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan meneruskan belajar matematika kelas 4 SD. Kita akan meneruskan ke video berikutnya, yaitu video belajar tentang persen. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang desimal, pecahan desimal. Maka kita sekarang akan meneruskan pecahan menjadi persen. Persen itu tulisannya seperti ini ya. Persen itu artinya per 100. Nah, ini kata kunci. Tahukah kalian, pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100 dan 1000 dan seterusnya ya. Nah, sedangkan persen biasanya dilambangkan dengan tanda seperti ini. Nah, ini adalah tanda untuk memberikan persen. Nah, kita kesini dulu, ke contoh dulu. Pada pengamatan 4, 70%, 50%, plus 30%, 50%, 30%, 20%, plus 20%, 20%. Itu mana yang ada tulisan persen? Yang ada tulisan persen itu ada di halaman 21 buku paket. Nah, ini 70%. Nah, itu kan, itu artinya apa itu persen? Persen itu artinya per 100. Nah, kita lihat gambar lain. Ini ada tulisan 50%. Nah, sekarang kita pelajari tentang persen. Bagaimana penulisan pecahan dari 45% dan pecahan sederhananya? Berapa persenkah pecahan 2/10? Kemudian berapa persenkah pecahan 17/25? Waduh, ternyata bisa dijadikan persen ya. Sekarang ayo kita coba ubah pecahan menjadi persen yuk. Nah, tak beri contoh di sini. 1/2. Ini ada berapa persen? Nah, padahal ini persen itu sama dengan per 100. Maka angka 1/2 ini kita harus jadikan per 100. 1/2 itu harus dikalikan berapa agar hasilnya di sini menjadi per 100. Angka 2 biar menjadi 100 dikalikan berapa? Dikalikan berapa? 50. Nah, atasnya pembilangnya juga kita ikut kalikan dengan 50. 1 kali 50 sama dengan 50. 2 dikalikan 50 sama dengan 100. Di sini angka setengah atau 1/2 setelah dijadikan per 100 maka menjadi 50/100. Nah, angka 50/100 ini bisa dituliskan dengan 50%. Persen ini sebagai pengganti per 100-nya ini loh. Bagaimana, sudah paham? Gampang kan? Nah, sekarang kita coba rubah angka yang ini. 2/10 kita jadikan persen yuk. 2/10. Nah, harus dikalikan berapa agar menjadi per 100? Angka 10 biar menjadi 100 dikalikan berapa? Dikalikan 10. Nah, atasnya pembilangnya juga kita kalikan dengan angka yang sama, 10. 2 dikalikan 10 sama dengan 20. 10 dikalikan 10 sama dengan 100. Maka 20/100 ini ditulis sebagai 20%. Jadi angka persen dari 2/10 adalah 20%. Kemudian ini bisa nggak dijadikan persen? 17/25. Kita tulis lagi di sini 17/25. Kita harus merubah penyebut bawahnya ini menjadi
100. 25 biar jadi 100 itu dikalikan berapa? Dikalikan 4. Nah, yang atas ini juga dikalikan 4 juga. 25 dikalikan 4 sama dengan 100. Nah, 17 dikalikan 4 berapa? Masih ingat cara perkalian susun? Ayo kita cari dulu ya. 17 dikali 4 ya. Nah, kita ke sini. 17 dikalikan 4 perkalian susun sambil mengingat. 7 kali 4 berapa? Masih ingat? 7 kali 4 berapa coba? Ya, 7 kali 4 28. Di sini ditulis angka belakangnya yaitu angka 8. Nyimpen di atas 2. 1 kali 4 berapa? 1 kali 4 4 ditambah 2 6. 68. Jadi 7 kali 4 68. Nah, di sini sudah ketemu 68 per 100, maka angka persennya adalah 68%. Nah, sekarang satu lagi ya. Ini ada angka 7 per 10. Kita jadikan persen yuk. 7 per 10 kita jadikan persen. Nah, di sini harus menjadi per 100. Angka 10 biar jadi 100 dikalikan berapa? Tadi sudah ya, dikalikan 10. Maka atasnya juga kita kalikan 10. 10 kali 10 100. 7 kali 10 70. Maka 7 per 10 ini sudah menjadi 70 per 100 atau sama saja dengan 70 persen. Persen ini artinya adalah per 100. Bagaimana sampai sini sudah paham adik-adik? Kalau sudah paham, sekarang kerjakan latihan berikut ini. Yang nomor 1, ubahlah pecahan campuran berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi di materi sebelumnya Kak Rizal tidak memberikan soal. Nah, soalnya langsung aja di sini ya. Ubahlah pecahan campuran berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang A 6 1/2, yang B 3 1/4, yang C 4 2/3. Yang nomor 2, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. Yang A 8 per 10, B 65 per 30, C 20 per 100, D 8 per 20. Yang nomor 3, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk persen. A 2 per 100, B 15 per 50, C 8 per 25, D 13 per 20. Yang nomor 4, ubahlah bentuk persen berikut ke dalam bentuk desimal. A 24%, B 38%, C 65,5%, D 12,5%. Baik, terima kasih. Video pembelajaran matematika kali ini kita cukupi sampai di sini ya. Semoga bisa memberikan manfaat dan membantu dalam mempelajari dan memahami matematika. Karena matematika sangat banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.